Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2409. Distorsi spasial terjadi tanpa henti, menunjukkan mengapa Nolui mengatakan mereka tidak dapat menggunakan siapapun di bawah alam transisi. Faktanya, kekuatan distorsi ini membuat Ryan, Kentucky, dan SFI yakin bahwa siapapun di alam makhluk luar angkasa dan di bawah tidak akan dapat menolaknya. Bukannya Nolui salah, hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya. Dia mendasarkan prediksinya tentang batas tersebut pada jalur pseudo-temporal lain yang dia lihat di masa lalu. Yah, setidaknya dia benar tentang satu hal. Terowongan spasial di jalan itu cukup tidak stabil. Jika seorang ahli alam dewa memasukinya, tidak diragukan lagi terowongan itu akan runtuh karena pengaruh spasial mereka yang sangat besar. Kelompok Ryan mempertahankan diri dari kekuatan luar angkasa untuk waktu yang cukup lama. Kekuatan itu jelas membawa mereka jauh lebih jauh dari jarak antara surga dan alam dewa. Mereka bertanya-tanya apakah mereka dibawa ke suatu sudut terpencil di alam semesta. Namun, tak lama kemudian, mereka menyadari sesuatu. Jumlah energi surgawi mulai berkurang drastis. Faktanya, energi surgawi yang mereka rasakan sejauh ini pada dasarnya adalah energi surgawi yang diserap terowongan di pintu masuknya. Saat mereka melangkah lebih jauh, energi surgawi ini menyebar, seolah-olah dikonsumsi oleh terowongan itu sendiri. Kentucky telah menyebutkan hal itu sebelum mereka masuk sebagai salah satu kemungkinan alasannya, dan tampaknya dia benar. Akhirnya, energi surgawi menghilang sepenuhnya, dan hanya hukum spasial yang tersisa saat mereka terus dibawa semakin jauh. Satu-satunya sumber energi surgawi yang dimiliki ketiganya sekarang adalah energi surgawi di dantian dan inti mereka. Kita di sini. Ryan menyadari hukum ruang terbuka lagi, seperti saat ia pergi ke alam malaikat. Sebuah titik hitam muncul di kejauhan, dan langsung membesar hingga menutupi kelompok mereka dalam sekejap. Bahkan ada ledakan besar kekuatan ruang saat mereka melewatinya yang mengejutkan tubuh mereka. Untungnya, Ryan, Kentucky, dan SFI saling berpelukan, sudah menduga akan terjadi sesuatu. Asteris suara gede, suara gede, suara gede. Asteris. Cahaya bintang menyelimuti sekeliling mereka saat mereka keluar dari jalur pseudo-temporal. Namun, saat mereka melihat ke belakang untuk melihat apakah anggota kelompok lainnya ikut datang, mereka terkejut melihat tidak ada apapun di sana. Ini, di mana pintu masuk jalur pseudo-temporal. SFI mencoba merasakan hukum ruang di sekitar mereka, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Itu jelas bukan di sini. Ruang di sekitar kita sangat stabil, bukan jenis tempat di mana Anda akan memiliki terowongan spasial. Kemungkinan besar, kita diteleportasi jauh begitu kita melewati pintu masuk. Ryan dan Kentucky mengangguk. Mereka telah merasakan ledakan hukum spasial saat melewati pintu keluar. Kekuatan spasial bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Satu kesalahan kecil, dan Anda mungkin berakhir di sudut semesta yang sama sekali berbeda, dan itu jika Anda tidak mati karena badai spasial terlebih dahulu. Ryan melihat sekeliling dan mencoba mencari Nolui. Namun, Nolui pada dasarnya tidak terlihat dimanapun. Sepertinya teleportasi mengirim targetnya ke arah yang benar-benar acak. Astaga, Kentucky tiba-tiba berseru. Coba gunakan indera ketuhananmu. Ryan dan SFI mengangguk dan menyebarkan indera surgawi mereka. Tak lama kemudian, mereka terkejut, seperti Kentucky. Wow, kok bisa sejauh itu? Dulu ketika sistem permata jiwa si kembar membangun kembali Sunkan, mereka mampu memperluas indera surgawi mereka hingga mencakup seluruh planet dan beberapa ribu kilometer lebih jauh. Namun, dibandingkan dengan apa yang dapat mereka lakukan sekarang, itu pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Menurut perkiraan Ryan, indera surgawinya mungkin mencapai setidaknya 100.000 kilometer. Sepertinya kita kembali ke alam fana. Tidak hanya itu, kita berada di sudut yang sangat jauh sehingga indera surgawi kita pun dapat menyebar sejauh ini. Kentucky merasa aneh. Kau yakin? Nolui mengatakan bahwa jalur pseudo-temporal juga tidak terhubung ke alam fana. Selain itu, Kentucky kemudian mencoba memahami sesuatu dengan indera surgawinya. Aku bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun energi spiritual. Alam fana seharusnya memiliki energi spiritual, bukan? Ryan dan SFI mencoba menganalisis keadaan sekitar dan dengan cepat membenarkan perkataan Kentucky. Memang, tidak ada apa-apa.
Celis tiba-tiba berkomunikasi dengan si kembar dari dalam alam dimensi permata jiwa. Hei, apa yang terjadi? Alam dimensi permata jiwa tidak lagi menyerap energi apapun. Ryan kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Celis hanya bisa mengangguk. Begitu, masih ada cukup banyak energi surgawi di alam dimensi permata jiwa yang akan bertahan selama beberapa bulan, tetapi pada akhirnya akan hilang bersama semua orang yang tinggal dan berkultivasi di sini. Ryan tampaknya tidak keberatan. Selama semua orang baik-baik saja, hal lain bisa ditunda. Jika perlu, ambil saja beberapa batu surgawi milikku dan manfaatkan saja. Baiklah, Celis setuju. Dia tidak terlalu khawatir. Itu karena dia hanya berkultivasi dengan inti energi asal surgawi sekarang, jadi dia tidak benar-benar membutuhkan energi surgawi saat ini. Kita tidak boleh lupa bahwa si kembar memiliki cukup inti untuk mencapai alam keilahian. Hanya saja, butuh waktu untuk berkultivasi. Di mana kita sekarang? SCV masih tidak dapat menemukan dirinya di tempat itu. Dia belum pernah ke alam fana, jadi dia juga belum pernah melihat planet. Meskipun demikian, dia tidak dapat melihat planet apapun dalam jangkauan indera surgawinya, hanya cahaya bintang di kejauhan. Ryan merenung sejenak dan mengeluarkan lencana komunikasinya. Dengan kurangnya energi surgawi, tidak akan ada yang bisa menghentikan sinyalnya untuk menjangkau lebih jauh daripada di alam surgawi. Dia segera mencoba menelepon Nolui dan menggunakan sensor di lencana untuk melihat seberapa jauh sinyal lencana itu bisa menjangkau. Namun, tidak ada jawaban. Tanpa energi surgawi yang mengganggu, sinyal lencana itu bisa mencapai sekitar 80.000 km, jauh lebih banyak daripada 40.000 km di alam dewa. Namun, Nolui jelas tidak berada dalam jangkauan ini. SCV mengangkat bahunya. Indra surgawiku dapat mencapai jarak yang sama, jadi lencana itu tidak banyak membantu. Jiwanya tidak sekuat Ryan, jadi indra surgawinya, bahkan di alam kultivasi yang sama, memang lebih kecil. Ryan setuju dengannya, terutama karena indra surgawinya dapat menjangkau lebih dari 100.000 km. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak dapat menemukan di mana mereka berada. Yang dapat kulakukan hanyalah membuka gerbang spasial dan mencoba mencapai area lain dengan beberapa planet. Namun, saat itulah Roan muncul di luar, tampak sedikit bersemangat. Aku tidak salah, itu pasti ada hubungannya. Ryan, SCV, dan Kentucky menatapnya. Koneksi. Koneksi apa? Lencana komunikasi tidak terhubung ke apapun. Roan melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Bukan hubungan seperti itu. Aku berbicara tentang hubungan yang kumiliki dengan organisasi. Lebih tepatnya, hubungan yang dimiliki roh kematian dengan organisasi transisi universal. Ryan terkejut, sekarang tahu apa yang dibicarakan Roan. Maksudmu? Roan mengangguk. Tidak diragukan lagi. Kita kembali ke separuh alam semesta yang lain, separuh milik kita. Bab 2410. Ryan segera menyadari kurangnya energi spiritual atau surgawi. Jadi begitulah adanya. Tidak heran tidak ada energi untuk kultivasi sama sekali. Ryan kemudian teringat sesuatu. Tunggu, jika kita kembali, Rowan, kamu seharusnya tahu di mana kita berada, kan? Rowan memejamkan mata dan berkonsentrasi pada hubungan yang sudah lama tidak dirasakannya. Setelah beberapa menit, dia mengangguk. Sepertinya reinkarnasiku di belahan dunia lain memengaruhi kondisi jiwaku. Aku hampir tidak bisa merasakan organisasi. Itulah sebabnya aku butuh waktu lama untuk keluar. Meskipun demikian, setidaknya cukup untuk pergi ke sana. Kentucky, yang menyadari bahwa tidak ada energi di sekitarnya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Rowan, karena tidak ada energi surgawi atau bahkan energi spiritual, bagaimana tepatnya kamu bepergian di alam semesta ini? Rowan kemudian mengulurkan tangannya, dan semacam energi hitam mulai terbentuk di sekitarnya. Ryan, SCV, dan Kentucky menggunakan indera surgawi mereka, tetapi selain fakta bahwa mereka dapat merasakan keberadaannya, mereka tidak dapat mengetahui apa itu. Setelah beberapa detik, Rowan menggunakan energi itu untuk membangun sebuah pintu. Baru kemudian Ryan menyadarinya. Itu adalah jenis pintu yang sama persis dengan yang dibukakan Rowan untuknya saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia lebih peduli agar ingatannya tidak terhapus selama proses reinkarnasi. Itu cukup mengesankan. Energi macam apa ini?
Mungkinkah ini terkait dengan energi iblis karena terhubung dengan dunia bawah milik separuh ini? Rowan menggelengkan kepalanya. Dulu, aku tidak pernah mempertanyakan jenis energi apa itu. Itu wajar bagiku sejak aku lahir. Namun, aku pernah ke dunia bawah di sisi kultivasi alam semesta bersamamu, jadi aku bisa menjamin keduanya tidak sama. Keduanya sama sekali tidak mirip. Pintu itu kemudian terbuka, memperlihatkan terowongan hukum spasial yang diselimuti oleh energi hitam yang dikendalikan Rowan. Namun, sebelum ada yang mencoba memasukinya. Energi hitam menjadi tidak terkendali, membuat Rowan hampir muntah darah. Ledakan. Hukum ruang dan energi hitam kemudian memasuki keadaan kacau dan akhirnya meledak. Energi ledakan itu cukup kuat, memaksa kelompok mereka mundur beberapa ratus meter. Rowan lalu menggelengkan kepalanya, tidak merasa terkejut. Seperti yang kuduga, ia kemudian memanggil sedikit energi hitam itu, tetapi setelah beberapa detik, energi itu sekali lagi lepas kendali dan meledak di tangannya. Hanya saja kali ini, energi itu terlalu sedikit untuk menimbulkan kerusakan. Ketika aku belajar cara mengendalikan energi ini di masa lalu, guruku dan roh kematian lainnya mengatakan bahwa energi ini hanya dapat digunakan oleh roh kematian. Rowan kemudian menyerah dan melihat ke arah tertentu. Aku bukan roh kematian lagi. Paling-paling, aku memiliki koneksi sisa dengan ras lamaku karena ingatanku. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa sistem permata jiwa berperan dalam hal ini. Koneksi sisa ini cukup bagiku untuk mengumpulkan sebagiannya, tetapi aku jelas tidak dapat menggunakannya seperti yang kulakukan di masa lalu. Pintu yang baru saja kubuka seharusnya terhubung kembali ke organisasi transisi universal, tetapi aku tidak dapat membuat koneksi mencapai setengah jalan sebelum runtuh. Ryan mengangguk dan melihat ke arah yang sama dengan Rowan. Namun, kamu masih memiliki koneksi yang tersisa, jadi kamu pasti bisa membimbing kami, kan? Aku yakin begitu, Rowan membenarkan perkataan Ryan. Namun, tepat saat ia hendak memejamkan mata dan kembali fokus pada hubungan itu, tiba-tiba sakit kepala menyerang pikirannya. Semua orang menatapnya dengan khawatir. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Rowan mengangkat tangannya, memberitahu semua orang agar menjauh darinya. Koneksiku, sedang diambil dariku. Apa? Semua orang terkejut. Mereka bisa melakukannya. Ekspresi Rowan menjadi pucat, dan dia memuntahkan lebih banyak darah. Tepat setelah itu, sesuatu yang tampak seperti butiran pasir hitam kecil keluar dari dahinya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, butiran pasir itu menghilang menjadi titik-titik energi hitam. Mereka semua kemudian menatap Rowan, yang tampaknya merasa jauh lebih baik sekarang. Rowan kemudian mengumpulkan sebagian elemen cahaya Ryan dan menggunakan skill pemulihan instan Ryan, dengan cepat menstabilkan kondisinya. Namun, ekspresinya masih tampak mengerikan, meskipun kali ini karena ia marah. Koneksiku terputus. Jika sebelumnya Rowan bisa dikatakan memiliki sesuatu yang berhubungan dengan roh kematian, kini ia benar-benar kehilangan segalanya. Ia benar-benar hanya manusia biasa yang lahir di sisi lain alam semesta. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit gugup. Tetapi tanpamu, bagaimana kami akan menemukan jalan di alam semesta ini? Organisasi transisi universal milikmu ini mungkin satu-satunya yang dapat menempuh jarak jauh. Planet lain manapun dengan makhluk hidup yang mungkin kita temukan tidak akan tahu apa yang sedang kita bicarakan, apalagi menunjukkan jalan untuk kembali ke sisi lain alam semesta. SCV bahkan lebih buruk. Tunggu, itu tidak mungkin, kan? Maksudku, tidak ada energi kultivasi di sisi semesta ini, jadi apa yang akan kita lakukan? Cepat atau lambat, batu-batu surgawi kita akan hilang sepenuhnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa cadangan batu surgawi dan bahkan energi asal surgawi milik Ryan dan Rowan sangat tinggi, jadi mereka tidak khawatir tentang hal itu, setidaknya. Bukan berarti mereka akan memberitahu SCV tentang hal itu. Rowan segera menenangkan semua orang. Jangan khawatir, koneksiku terputus, dan kemungkinan besar koneksi itu menjauh dariku. Meskipun demikian, aku bisa merasakan lokasinya dengan baik. Mulai sekarang, akulah yang akan menggunakan gerbang spasial. Kita akan mengunjungi organisasi transisi semesta, dan aku juga akan mengobrol sebentar dengan tuanku. Bab 2411. Namun, Kentucky mengkhawatirkan hal lain. Bukankah kita melangkah terlalu jauh terlalu dini?
Jangan lupa mengapa kita berakhir di sini. Kita datang ke tempat ini untuk menyelidiki jalur pseudo-temporal untuk Flinyu dan Vosleve. Rekan-rekan kita seharusnya sudah tiba di suatu tempat di alam semesta ini juga. Terakhir, jika organisasi Fruve benar-benar dapat melacak kita, mereka pasti akan tiba di suatu titik. Ryan menggelengkan kepalanya. Jadi apa? Kami akhirnya diteleportasi ke tempat lain. Sejauh yang kami tahu, kami mungkin benar-benar berada di sisi lain dari sisi semesta ini dibandingkan dengan tempat pintu masuk jalur temporal itu berada. Kami juga tidak punya cara untuk menghubungi rekan-rekan kami. Mengenai Fruves, mereka melacak Nolui atau menggunakan mata-mata dari deduksi kami. Kami tidak memiliki pengkhianat atau pelacak di tubuh kami, jadi kami tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka. Namun, Rowan memahami Kentucky. Versi pintar dirimu ini sungguh menyeramkan, Kentucky. Persetan denganmu. Kentucky segera membalas. Rowan kemudian melanjutkan. Namun, aku mengerti apa yang kau maksud. Yang menjadi perhatian utamamu adalah kekuatan macam apa yang dimiliki Universal Transition Organization. Jika kita muncul di sana, akankah seseorang sekuat alam ketuhanan tiba-tiba muncul untuk membunuh kita? Lagi pula, Masterku, yang seharusnya sekuat Huban, juga ada di sana. Mereka pasti memiliki ahli alam ketuhanan atau sesuatu yang setingkat dengannya. Ya, Kentucky mengangguk. Kau bilang koneksimu telah diputus paksa. Dan koneksi ini berhubungan dengan butiran pasir hitam atau apapun yang keluar dari kepalamu. Jangan lupa kita semua berada di tahap puncak alam ruang elemental. Namun, seseorang atau sesuatu dapat dengan mudah mencabutnya darimu dari tempat yang begitu jauh. Organisasi transisi universal milikmu ini tampaknya sangat kuat di mataku. Namun, Rowan sama sekali tidak khawatir. Tidak perlu khawatir. Organisasi transisi universal punya aturannya sendiri. Aku tidak bisa mengatakan apapun tentang Fruves atau teman-teman yang terpisah dari kita. Namun, aku bisa menjamin bahwa kita tidak akan diserang oleh organisasi selama kita tidak menyerang terlebih dahulu. Itulah hukum di sana. Ryan mengangkat bahu. Atau, lebih spesifiknya, itu hukum yang kau yakini berlaku di sana, bukan? Bagaimana kalau kau ditipu? Rowan tidak menyangkalnya. Aku juga berpikir begitu. Dan memang, mungkin itu yang terjadi. Namun, Rowan kemudian melihat sekeliling. Jika kau punya ide yang lebih baik tentang cara kembali ke sisi lain, aku siap mendengarkan. Semua orang terdiam. Kembali. Mereka pikir datang ke sisi ini hampir mustahil, apalagi kembali. Jika ada kabar baik, itu adalah fakta bahwa jalan pseudo-temporal tampaknya telah dibuka belum lama ini, jadi seharusnya tetap terbuka selama beberapa ratus tahun lagi. Jika mereka dapat menemukannya lagi, mereka seharusnya dapat kembali. Sepertinya kalian semua mengerti, lanjut Rowan. Jika kita ingin menemukan pintu masuk jalur pseudo-temporal, kita harus bergantung pada kekuatan organisasi transisi universal. Bagaimanapun, meskipun jangkauan indera surgawi kita jauh lebih besar, panjangnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai setetes air ke dalam lautan. Tidak, kalian mungkin juga menambahkan 1000 lautan, dan indera surgawi kita tetap tidak akan dianggap sebagai setetes air. Begitulah besarnya alam semesta. Rowan kemudian memikirkan masa lalunya di organisasi. Lagi pula, tuanku tampaknya bukan musuh, setidaknya, begitulah yang kurasakan setelah mendengar cerita Huban. Belum lagi Ryan mungkin benar. Dia mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa aku akhirnya pergi ke belahan alam semesta yang lain bersama Ryan. Kita perlu menemukan kebenarannya. Sevi mendesah menanggapi. Karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun sebelum itu, kami tidak yakin apakah yang lain dari kelompok kami benar-benar diteleportasi jauh atau tidak. Bahkan pseudo-temporal path mungkin ada di suatu tempat di dekat sini. Bagaimana kalau kita berpisah dan mencari Nolui dan yang lainnya dari temporal path terlebih dahulu? Tempat ini bahkan lebih buruk daripada Mortal Realm, jadi bahkan aku bisa membuka spatial guides di sini. Tidak ada yang menentang ide Sevi. Skenario terbaiknya adalah jika mereka menemukan Nolui, orang yang pertama kali menemukan jalur pseudo-temporal. Mungkin Nolui punya cara untuk menentukan lokasinya bahkan di sisi alam semesta ini. Baiklah, ingat tempat ini, lalu mari kita pergi. Kita akan melihat-lihat selama 1 hari. Setelah itu, kita harus kembali ke sini terlepas dari hasilnya, kata Rowan. Ryan juga memperingatkan.
Jangan mencoba membuka gerbang spasial ke bintang manapun yang sedang kau lihat. Aku dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan cahaya mereka untuk mencapai tempat ini. Aku dapat menjamin bahwa tidak ada satupun cahaya mereka yang membutuhkan waktu kurang dari 10 juta tahun cahaya untuk sampai ke sini. Lihat saja sekelilingnya, dan itu sudah cukup. Semua orang mengangguk, dan mereka segera membuka gerbang spasial mereka sendiri. Ryan, Rowan, dan Kentucky adalah yang pertama keluar, karena mereka terbiasa membuka gerbang spasial. Jangan lupa Kentucky mendapat kesempatan ini ketika ia pergi melihat planet Sunkan. SCV adalah satu-satunya yang butuh waktu lama untuk melakukannya dengan benar, karena itu adalah pertama kalinya SCV membuka gerbang spasial. Meskipun demikian, ia adalah bagian dari ras Essence, dan bakat mereka di semua bidang adalah ciri khas mereka. Kelompok mereka terus membuka gerbang ruang jarak kecil, dengan cepat keluar dan menggunakan indera surgawi mereka untuk memeriksa keadaan sekitar. Begitu mereka memastikan tidak ada apa-apa, mereka akan membuka satu lagi dan pergi ke tempat lain. Sehari berlalu dengan cepat, dan jumlah gerbang spasial yang digunakan semua orang telah melampaui ribuan. Namun, selain menemukan pintu masuk jalur pseudo-temporal, mereka juga tidak menemukan satu pun anggota kelompok mereka. Pada akhirnya, mereka terpaksa kembali ke tempat yang sama dan menyerah mencari. Yah, sepertinya organisasi transisi universal Rowan adalah satu-satunya pilihan kita. Rowan mengangguk. Jangan buang-buang waktu lagi. Ikuti aku. Rowan kemudian membuka gerbang spasial lainnya, kali ini terhubung sejauh yang ia bisa, jelas ke arah organisasi. Bab 2412. Di dunia yang tidak memiliki energi kultivasi, gerbang spasial Rowan bekerja secara maksimal, yang membuatnya mampu menempuh jarak ratusan kali lipat dari jarak yang dapat ditempuh gerbang spasialnya di alam dewa. Meskipun demikian, alam semesta tetaplah alam semesta, meskipun hanya setengahnya. Beberapa galaksi tertinggal setiap harinya, jika Anda bisa mengatakannya seperti itu. Lagi pula, perjalanan melalui kehampaan tidak memiliki hal-hal seperti siang dan malam. Meskipun demikian, mereka hanya memikirkannya dalam benak mereka. Awalnya, Rowan bersiap untuk dihentikan di suatu titik dalam perjalanan menuju organisasi transisi universal. Bagaimanapun, kelompoknya terdiri dari para kultivator, dan ada juga kejadian di mana ia kehilangan koneksinya. Namun, tidak seorang pun tampak menghentikan perjalanannya, yang membuat Rowan bertanya-tanya apakah koneksinya diputus dengan sengaja atau apakah itu merupakan hasil otomatis dari reinkarnasinya. Begitu saja, 3 bulan berlalu dengan cepat. Akhirnya, lingkungan yang selama ini hampir sama saja, mulai berubah. Semacam cahaya gelap dan kelabu mencapai kelompok mereka saat mereka keluar dari gerbang ruang Rowan, memberi mereka perasaan aneh. Rowan mencoba mengumpulkan energi itu tetapi gagal. Ya, aku benar-benar kehilangan koneksi dengannya. Meskipun aku sedekat ini, aku tidak dapat mengumpulkan sedikit pun energi kematian. Pada akhirnya, Rowan hanya memanggil energi itu seperti itu karena dia pernah menggunakannya di masa lalu sebagai roh kematian. Tapi energi yang kau tunjukkan kepada kami saat kami tiba benar-benar hitam. Yang ini bercampur abu-abu, Ryan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Bukan berarti energi yang kugunakan tadi hanya hitam. Hanya saja aku terlalu jauh dari sumbernya sehingga kalian tidak menyadari bagian abu-abunya. Namun, sekarang kita sudah cukup dekat sehingga kalian semua bisa melihat perbedaannya. Apakah organisasi transisi universal ada di depan? Tanya SCV. Rowan melihat ke kejauhan. Ya, dari perasaanku saat itu, hanya sekitar 10 gerbang spasial lagi pada jarak maksimal, dan kita akan tiba di sana. Koneksiku terputus, tetapi sekarang setelah aku sedekat ini, aku masih bisa merasakannya sedikit. Namun, sensasi ini perlahan menghilang. Kalau begitu, mari kita lanjutkan, kata Kentucky. Jarak yang ditempuh melalui gerbang spasial sangat jauh, jadi kesalahan sekecil apapun akan cukup untuk membuat kita berada jutaan kilometer jauhnya dari organisasimu ini. Tidak perlu khawatir. Rowan tampaknya tidak keberatan. Mulai sekarang, kita hanya perlu mengikuti energi kematian. Bahkan jika kamu tidak bisa merasakannya, kamu tidak akan bisa melewatkan lokasinya. Rowan kemudian membuka gerbang spasial lainnya. Ayo teruskan. Rowan benar. Setelah 10 gerbang spasial lainnya, menggunakannya sejauh mungkin,
mereka benar-benar tampak telah tiba di suatu tempat. Di depan mereka, sebuah daratan yang tampak lebih seperti pulau terapung raksasa melayang di kehampaan. Namun, meskipun mereka dapat melihatnya, mereka tahu mereka masih jauh. Hanya saja daratan itu begitu besar sehingga mereka dapat melihat dari lokasi mereka. Tempat yang sangat luas. Kita mungkin berjarak beberapa hari, bahkan jika Kentucky terbang dengan kecepatan penuhnya, Ryan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Dia jelas dapat merasakan seberapa jauh cahaya yang mencapai tubuhnya. Yah, dibandingkan dengan Hyeoumu, yang menguasai seluruh alam dewa, ukuran tempat ini bahkan tidak dapat dianggap sebagai setitik debu. Rowan kemudian melihat kemana-mana hingga akhirnya ia ingat kemana ia harus pergi. Ikutlah denganku. Dia melesat ke kejauhan, dan semua orang segera mengikutinya dengan bingung. Apakah kau benar-benar akan terbang sampai ke sana? Jika kita menggunakan gerbang spasial, kita dapat menempuh jarak ini dalam beberapa detik. Namun, Rowan langsung menolak gagasan itu. Satu-satunya hal yang dapat terhubung langsung ke organisasi transisi universal adalah pintu yang kau lihat aku gunakan saat aku masih roh kematian. Dari apa yang ku ketahui, tanah organisasi dilindungi oleh penghalang yang terbuat dari energi kematian. Kita masih belum tahu jenis energi apa ini, jadi aku tidak akan mengambil risiko mencoba membuka gerbang spasial untuk masuk. Tak seorang pun mengeluh. Mereka tahu mereka harus mulai waspada. Tiba-tiba, Ryan melihat beberapa bayangan bergerak di kejauhan. Yang mengejutkannya dan yang lainnya adalah bayangan-bayangan itu tidak muncul dalam indera surgawi mereka. Namun, Rowan langsung mengenali bayangan-bayangan itu. Roh kematian. Ryan menatap bayangan-bayangan itu dengan rasa ingin tahu. Dulu ketika Rowan datang untuk menjemputnya, penampilannya seperti di film-film. Jubah hitam, sabit, DCB. Mereka terlihat sangat berbeda darimu. Rowan kemudian teringat bahwa ia tidak pernah memberitahu Ryan dan yang lainnya tentang kemampuan aneh roh kematian. Biasanya, ras cerdas memiliki beberapa konsep tentang apa seharusnya, kematian, dan seperti apa bentuknya. Roh kematian, karena suatu alasan, dapat merasakan kepercayaan tersebut dan mengambil bentuk tersebut. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selama kita tiba di tempat di mana banyak orang percaya pada hal yang sama, itulah bentuk yang akan kita ambil. Bagimu, jubah hitam dan sabit itu adalah konsep kematian dari film, cerita, dan buku yang kamu tahu. Begitu ya, Ryan mengangguk. Jadi bayangan-bayangan itu adalah wujud asli roh kematian, ya. Apakah mereka akan berubah jika kita mendekat? Tidak, jawab Rowan. Kau butuh banyak jiwa untuk memiliki keyakinan yang sama agar bisa memengaruhi wujud roh kematian. Hanya kita berempat tidak akan pernah cukup untuk membuat roh kematian berubah, terutama karena aku tahu bayangan itu adalah wujud asli mereka, jadi mengapa mereka harus berubah? Ryan kemudian menyadari bayangan-bayangan itu terbang ke arah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mereka mencoba mencegat kita, namun, mereka cukup lambat dibandingkan dengan kita. Mari kita temui mereka, jawab Rowan. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa kita memiliki hubungan yang buruk dengan mereka. Mari kita tanyakan kepada roh-roh itu terlebih dahulu. Bab 2413. Roh kematian yang mendekati mereka tampak sangat khawatir. Mereka adalah bagian dari kelompok patroli yang mengawasi lingkungan sekitar organisasi transisi universal. Kebanyakan roh kematian yang menerima pekerjaan ini merasa pekerjaan ini tidak ada artinya. Lagi pula, tidak ada ras lain yang dapat melakukan apa yang mereka bisa. Tidak ada ras lain yang akan pernah datang ke tempat ini. Bahkan Rowan, saat itu, ketika ia dipaksa menerima pekerjaan ini, merasa pekerjaan ini tidak ada gunanya. Beruntung baginya, ia menonjol di antara roh kematian dalam tugasnya membimbing jiwa, jadi ia tidak perlu berpatroli lagi. Mereka tidak salah. Sejak organisasi itu terbentuk, satu-satunya ras yang pernah mendekatinya adalah ras roh kematian, yang tinggal dan bekerja di sana. Namun, ini adalah organisasi yang terbentuk jauh setelah peristiwa Extinction Sphere. Organisasi ini lahir karena kebutuhan untuk memiliki sesuatu yang mampu mengendalikan kematian di sisi alam semesta ini. Berbeda dengan sisi kultivasi alam semesta, jiwa tidak dapat mencapai jalan reinkarnasi dengan sendirinya. Roh kematian akhirnya menjadi orang-orang yang membimbing mereka ke jalan reinkarnasi tersebut. Rowan, jelas, adalah salah satu dari roh-roh yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Ketika roh kematian mendekat,
Rowan melirik Ryan dan berbagi ingatannya tentang bahasa roh kematian. Berkat itu, Ryan dapat mempelajarinya secara instan. Baru kemudian Rowan berbicara dengan roh kematian di depan. Saya roh kematian Q2MK092257LB, Terra. Karena keadaan yang tidak pasti, saya kehilangan koneksi dengan organisasi transisi universal. Saya meminta izin masuk agar saya dapat menjalani prosedur yang tepat untuk memulihkan koneksi saya. 3 roh kematian di depan mereka terkejut. Kau, roh kematian. Seolah-olah, salah satu dari mereka langsung menolak untuk percaya. Apakah kau pikir aku tidak bisa merasakan jiwamu yang masih hidup? Siapa kau? Tidak seorang pun seharusnya bisa sampai ke tempat ini. Benar, orang ketiga setuju. Fakta bahwa kau tahu tentang keberadaan roh kematian sungguh tidak masuk akal. Tidak ada ras di alam semesta ini yang menyadari keberadaan kami. Rowan tidak marah dengan penolakan mereka. Jika itu dia mungkin akan lebih skeptis. Saya mengerti keraguan Anda. Namun, saya baru saja memberikan nomor identifikasi saya. Selama Anda melakukan pemeriksaan, Anda seharusnya tidak kesulitan mengonfirmasi identitas saya. Selain itu, Rowan kemudian memikirkan tuannya, yang tidak yakin apakah dia benar-benar mengenalnya lagi. Instruktur roh kematian PL12056667JT, Kavan, seharusnya bisa menjamin saya. Ketiga roh kematian itu kemudian terdiam sejenak. Rowan tidak bisa merasakan mereka menggunakan indera surgawi apapun. Namun, sebagai roh kematian sebelumnya, ia tahu mereka berbicara satu sama lain melalui energi kematian yang dapat digunakan oleh roh kematian. Setelah beberapa saat, roh kematian, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu, berbicara. Saya harus memeriksa dengan organisasi. Saya meminta Anda untuk tinggal di sini dan menunggu sampai kami dapat menghubungi Anda kembali. Rowan mengangguk. Tidak masalah. Kita akan tetap berada di luar lingkaran perlindungan. Mengingat kemampuanmu, mungkin butuh 2 unit waktu dan setengah bagimu untuk pergi ke sana dan kembali. Tidak banyak. Roh kematian punya cara mereka sendiri dalam mengukur waktu, dan melihat Rowan menilainya dengan akurat setidaknya memberi mereka sedikit rasa nyaman. Mungkin dia benar-benar roh kematian. Hanya saja sesuatu yang sangat aneh pasti telah terjadi sehingga dia muncul di sini dengan tubuh yang hidup. Namun, pemimpin roh kematian itu punya pertanyaan lain. Bagaimana dengan teman-temanmu ini? Apakah mereka juga roh kematian? Energi kehidupan dari anak itu cukup aneh, bahkan untuk makhluk hidup. Tidak, Rowan tidak ingin berbohong. Mereka memang makhluk hidup. Namun, mereka juga terkait dengan alasan mengapa aku terperangkap di dalam tubuh makhluk hidup. Jangan khawatir, lakukan saja pemeriksaan, dan semuanya akan menjadi jelas. Baiklah, akhirnya, melihat bahwa kelompok Rowan tampaknya tidak ingin membuat masalah, roh kematian menerima situasi tersebut. Pemimpin kelompok itu kemudian melihat ke salah satu roh kematian di samping. Nalava, kembali ke sana dan periksa informasinya. Suruh instruktur orang ini keluar untuk memeriksa identitasnya juga. Baiklah, roh kematian segera menerima perintah itu dan menggunakan energi kematian untuk membuka pintu. Tepat setelah itu, ia masuk ke dalam, dan pintu itu menghilang. Ryan lalu bertanya pada Rowan dengan rasa ingin tahu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 2,5 satuan waktu? Sekitar 40 menit atau lebih, jawab Rowan. Tiba-tiba, pemimpin kelompok roh kematian berbicara lagi. Katakan, jika kau benar-benar roh kematian, bagaimana kau bisa menjadi seperti itu? Yang lebih membuatku terkesan adalah kau berada di kehampaan terbuka dan tampaknya tidak berjuang untuk tetap hidup. Rowan mengangguk. Kau tahu seperti halnya aku bahwa ada beberapa ras di alam semesta ini yang mampu bertahan hidup di kehampaan, bukan? Namun, roh kematian membantah. Ya, ada beberapa. Mereka sangat langka, tetapi mereka ada. Namun, Anda juga tahu bahwa kami para roh kematian dapat melihat perbedaan antara ras tersebut dan tubuh Anda ini. Atau bahkan tubuh orang-orang di belakang Anda. Saya tidak yakin tentang anak itu, tetapi saya yakin bahwa Anda, orang yang merupakan salinan Anda dengan rambut putih, dan orang berbulu itu jelas bukan makhluk seperti itu. Misalnya, Anda memiliki paru-paru, ciri yang jelas dari ras yang menghirup udara. Namun, tidak ada udara di sini. Rowan memahami keterkejutan mereka. Lagi pula, tidak ada energi spiritual atau surgawi di sisi alam semesta ini.
Mungkin hanya mereka yang setua guru Roan atau yang memiliki posisi tinggi di organisasi yang akan mengerti bahwa mereka adalah kultivator. Kalian tidak salah. Namun, aku tidak yakin apakah aku harus membicarakannya. Jangan salah paham. Pasti ada beberapa roh kematian tingkat tinggi yang mengetahui alasannya, tetapi aku mungkin akan melibatkan kalian jika aku membicarakan sesuatu yang seharusnya tidak kalian ketahui. Roh kematian hanya bisa menerima kata-kata itu dan tetap diam sejak saat itu. Dia bisa merasakan bahwa Roan tidak berbohong. Mungkin lebih baik tidak berbicara lagi. 40 menit berlalu dengan sangat cepat, dan akhirnya, pintu lain muncul di dekatnya. Dari dalam, Navala keluar. Bab 2414. Bagaimana? Tanya pemimpin itu langsung kepada Navala. Navala tidak menutup pintu saat berbicara. Kami telah menerima izin untuk membiarkan kelompok ini masuk. Dari kelihatannya, mereka bukan satu-satunya yang tiba di sini. Perintahnya adalah untuk mengumpulkan mereka semua. Mengenai nomor identitasnya, itu adalah identitas roh kematian yang dianggap telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Hilang. Ryan dan yang lainnya menatap Roan. Roan tidak keberatan menjelaskan. Roh kematian tidak benar-benar mati, seperti kalian semua. Sebaliknya, energi kematian yang membuat tubuh kita sendiri menghilang, yang sangat berbeda dari konsep kematian pada umumnya. Jiwa kita, tentu saja, menghilang bersama tubuh kita. Tidak ada yang namanya reinkarnasi bagi kita, ya, setidaknya tidak sampai aku terlibat dengan Ryan saat itu. Silakan gunakan pintu ini. Navala kemudian memanggil mereka ke depan. Ini akan membawa kalian semua langsung ke organisasi transisi universal. Namun, Roan tidak bergerak. Sebaliknya, ia menanyakan hal lain. Bagaimana dengan tuanku? Sebelum roh kematian itu sempat menjawab, sebuah suara bergema di benak semua orang. Tera, masuklah dan temui aku. Kita perlu membicarakan petualangan kecilmu di sisi lain. Bagaimana mungkin Roan tidak mengenali suara itu? Itu pasti suara Kafan, dan bahkan tingkah lakunya tampak sama seperti yang diingatnya. Roan kemudian menoleh ke semua orang dan mengangguk. Seharusnya tidak apa-apa. Ayo pergi. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku akan tetap di luar dan menunggumu. Roan merenung sejenak dan memutuskan bahwa itu adalah ide yang bagus. Selama Ryan berada di luar, mereka dapat menggunakan koneksi mereka dengan alam dimensi permata jiwa agar Roan dapat melarikan diri bersama yang lain. Bagaimanapun, Roan dapat memasuki alam dimensi permata jiwa dari tempat lain dan menggunakan posisi Ryan sebagai titik keluar. Selain itu, Ryan tidak perlu bersama anggota kelompok lainnya. Dia dapat melihat semua yang dilakukan Roan selama Roan membagikan ingatannya melalui koneksi mereka. Satu-satunya masalah adalah jika Ryan menjauh dari Roan, mereka berdua akan kehilangan akses ke alam dimensi permata jiwa. Namun, itu bukan masalah. Pada jarak ini, sudah pasti cukup dekat bagi mereka untuk berkomunikasi. Roan, Kentucky, dan Sevi kemudian bergerak ke arah pintu. Mereka telah mendengar bahwa mereka seharusnya ditempatkan bersama dengan pengunjung lainnya. Hanya saja mereka tidak tahu apakah pengunjung lainnya adalah anggota kelompok mereka atau organisasi Fruve. Melihat Ryan tidak bergerak, pemimpin itu segera berbicara. Kau juga. Perintahnya adalah agar semua orang masuk ke dalam. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi aku akan tetap di luar. Saudaraku di sini adalah roh kematian, bukan aku. Selain itu, aku punya hal lain yang harus kulakukan. Sebelum roh kematian sempat mengatakan apapun, Ryan menghilang tanpa jejak. Apa? Mereka semua melihat itu, tidak tahu bagaimana Ryan melakukannya. Bahkan indera energi kehidupan mereka tidak dapat merasakan kehadiran Ryan lagi. Melihat reaksi roh kematian, Roan merasa puas. Sama seperti saat aku menjadi roh kematian sendiri. Aku tidak memiliki konsepsi tentang kekuatan dan hukum spasial. Tentu saja, roh kematian ini tidak dapat merasakan pintu masuk alam dimensi permata jiwa ke dalam ruang. Pintu masuknya akan tetap di sana, dan Ryan bisa melihat pergerakan di luar, jadi dia tidak perlu pergi kemanapun. Roan kemudian mendekati pintu sambil berkata, jangan hiraukan dia. Dia hanya pergi untuk melihat planetnya sendiri. Dia sudah lama tidak mengunjunginya. Meskipun begitu, kami semua akan ikut denganmu. Itu seharusnya sudah cukup. Ini, Navala menatap kedua roh kematian lainnya, terutama sang pemimpin. Namun,
Sang pemimpin juga tidak punya solusi untuk itu. Lupakan saja. Jika ada yang bertanya apapun di sisi lain, katakan saja apa yang terjadi. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Navala mengangguk dan menuntun yang lainnya. Baiklah, Tera dan teman-temannya, silakan ikuti aku. Saat mereka melewati pintu, Kentucky mengirim pesan Divine Sense kepada Roan. Bagaimana mereka bisa membuka gerbang spasial ini dan tidak bisa merasakan pintu masuk Soul Gem Dimensional Realm? Roan menggelengkan kepalanya. Ini bukan gerbang spasial. Garis keturunanmu memiliki beberapa kesamaan dengan kekuatan spasial, bukan? Kau seharusnya dapat melihat bahwa kekuatan ruang yang mengendalikan lorong ini sama sekali berbeda dari gerbang spasial yang kita gunakan dengan energi kultivasi kita. Kentucky fokus pada terowongan yang mereka lewati dan harus mengakui bahwa Roan benar. Memang, kekuatan luar angkasa jelas terlibat, tetapi terasa agak aneh. Apakah ini energi hitam dan abu-abu yang digunakan roh kematian? Tepat sekali, jawab Roan. Kami mempelajari cara menggunakannya untuk melakukan pekerjaan kami sebagai roh pemandu jiwa kematian. Namun, kami benar-benar tidak tahu cara menggunakannya dengan cara lain. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Hanya saja kami tidak pernah berpikir untuk menggunakannya secara berbeda sebelumnya. Yah, setidaknya saya tidak melakukannya saat saya masih menjadi roh kematian. Tuan saya kemungkinan besar dapat melakukan lebih banyak hal dengannya sekarang karena saya tahu dia adalah seorang ahli setingkat Huban. Perjalanan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa detik. Begitu mereka keluar, mereka tidak berada di tempat yang diharapkan Roan. Roan mengira pintu itu akan membawa mereka ke Universal Transition Checkpoint. Itu adalah tempat di mana semua roh kematian yang kembali dari pekerjaan mereka harus melewatinya untuk melaporkan hasil mereka. Dia sendiri melewati tempat itu berkali-kali. Tempat yang mereka tuju sebenarnya adalah tanah yang subur dan hijau. Ada langit biru, pepohonan, sungai, dan semua yang dapat Anda temukan di planet yang terawat baik. Tentu saja, banyak dari tanaman itu tidak dapat mereka kenali karena berasal dari tempat yang berbeda. Meskipun demikian, itu adalah tempat yang sangat indah. Sial, jangan ke tempat ini lagi. Roan mengenalinya. Di sanalah roh kematian yang baru lahir akan tinggal selama tahap awal pelatihan mereka. Di sanalah pula roh kematian yang lelah akan menghabiskan waktu untuk memulihkan diri dari kelelahan pekerjaan mereka. Hanya saja Roan membenci tempat itu. Yah, jika ada tempat yang disukai Kafan untuk tinggal, tempat itu pasti di sini. Bab 2415. Sepertinya kau masih tidak tahan dengan tempat ini, meskipun kami punya kenangan indah tentang latihanmu. Sebuah suara datang dari belakang, membuat Roan dan yang lainnya berbalik. Di sana, roh kematian lain, kali ini jauh lebih besar dari yang mereka lihat sebelumnya, sedang mengambang. Master, Roan tak dapat menahan perasaan sentimentalnya. Namun, itu hanya berlangsung sedetik sebelum ekspresinya berubah dingin. Kafan, kurasa kau harus menjelaskan banyak hal, bukan? Aku mengetahuinya melalui Huban. Kau adalah seorang ahli di level yang sama dengannya, atau begitulah yang dia katakan padaku. Aku selalu mengira kau hanya seorang instruktur. Lagi pula, bagaimana kau tahu aku berakhir di pihak yang lain? Hahaha, Kafan tertawa menanggapi. Siapa bilang aku bukan instruktur? Lihat di belakangku. Semua orang memperhatikan di belakang Kafan, dan mereka dapat melihat sekelompok sekitar 20 roh kematian melayang di sana. Hanya saja mereka dapat mengatakan bahwa, energi kematian, yang keluar dari tubuh mereka beberapa kali lebih rendah daripada roh kematian manapun yang telah mereka lihat sejauh ini. Mereka adalah roh kematian yang baru lahir yang datang ke tempat ini untuk memulai tahap awal pelatihan mereka. Kafan melanjutkan, kau lihat, aku masih mengajar roh kematian baru, seperti biasa. Jadi, tanpa diragukan lagi, aku adalah seorang instruktur. Aku selalu menjadi instruktur, dan akan selalu menjadi instruktur. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang membuatku merasa nyaman dalam hidupku ini. Yah, mungkin mengatakan aku hidup tidaklah tepat karena aku juga seorang roh kematian, tetapi kau mengerti. Kafan kemudian melihat roh kematian di belakangnya. Kalian semua bisa pergi dan bermain-main. Aku akan menelepon kalian kembali setelah aku selesai di sini. Instruktur Kafan, siapa mereka? Salah satu roh kematian muda tidak dapat menahan diri untuk bertanya alih-alih pergi. Lagi pula, dari apa yang telah dipelajarinya sejauh ini,
makhluk hidup seperti kelompok Roan seharusnya tidak berada di tempat ini. Mereka adalah beberapa temanku, jawab Kafan. Percaya atau tidak, orang yang sedang dalam suasana hati yang buruk di tengah juga seorang roh kematian, atau setidaknya begitulah adanya. Mengapa kau tidak pergi mencari roh kematian Ki2MK09257LB? Dia cukup terkenal beberapa tahun yang lalu. Baiklah, semua roh kematian muda dengan cepat menerima ide itu dan bergegas pergi. Pikiran mereka memang seperti anak-anak. Kafan menyadari sesuatu setelah itu. Aneh. Kupikir partnermu di acara reinkarnasi itu bersamamu. Di mana dia? Jadi, kau benar-benar tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu, Roan menjawab dengan pertanyaan lain. Dia pergi karena ingin mengunjungi planetnya. Dia memiliki kultivasi elemental spesifik stage yang sama denganku, jadi dia bisa pergi ke sana dengan gerbang spasialnya sendiri. Begitukah? Kafan tampaknya tidak keberatan. Apakah dia percaya kata-kata Roan atau tidak? Tidak ada yang tahu. Baiklah, ikutlah denganku. Aku juga menerima beberapa pengunjung dari sisi lain, tetapi aku ingin berbicara denganmu secara pribadi terlebih dahulu. Kafan kemudian menatap Kentucky dan khususnya SCV. Energi kehidupanmu? Apakah kau anggota ras esensi? SCV tidak terkejut Kafan bisa melihat kelemahannya. Level mereka memang terlalu berbeda. Selain itu, Kafan mengenal gurunya, Huban. Dia mungkin menyadari kemiripannya. Ya, Huban adalah guruku. Begitu, Kafan mengangguk, memikirkan percakapannya dengan Huban beberapa ratus tahun yang lalu. Oh, kau jigan kecil. Begitu. Huban bercerita padaku bagaimana ras esensinya akhirnya mendapatkan anggota yang bisa berubah menjadi manusia. Dia tampak sangat bangga padamu saat kita berbicara. SCV terkejut sesaat. Ia tidak menyangka Huban akan membicarakannya. Kafan melanjutkan. Baiklah, kau dan Minokawa di pihakmu bisa pergi dan menemui pengunjung lainnya. Ada beberapa hal yang harus kubicarakan dengan Terra. Navala, Gligeo, Yulit, bawa mereka berdua ke tempat yang lain menunggu. Benar saja, dia juga bisa melihat perubahan Kentucky. Baik, Tuan. Mereka segera memimpin dan mendekati Kentucky dan SCV. Roan melirik mereka dan mengangguk sebelum menggunakan pesan indera surgawi. Tidak apa-apa. Paling tidak, sepertinya mereka tidak ingin menyakiti kita, setidaknya untuk saat ini. Pergi saja. Lagi pula, Kafan tampaknya mengenali SCV, jadi kurasa dia tidak akan mau bertarung melawan Huban. Kentucky dan SCV mengangguk dan mengikuti roh kematian. Roan dan Kafan pun tinggal berdua. Kafan mulai menjauh, dan Roan mengikutinya. Roan sudah tahu kemana Kafan akan membawanya. Setelah beberapa menit, Roan dibawa ke dalam gubuk kecil, yang merupakan hal yang cukup aneh karena roh kematian biasanya tidak tertarik pada konstruksi. Itulah sebabnya dia dapat mengingatnya dengan jelas karena tuannya adalah salah satu dari sedikit yang membangun hal-hal seperti itu untuk diri mereka sendiri. Namun, bagian selanjutnya mengejutkannya. Tubuh energi gelap dan kelabu Kafan mulai berubah. Kaki, lengan, kepala, semuanya terbentuk sebelum sosok seorang pria yang sangat tua muncul di hadapan Roan. Tepat setelah itu, energi kematian berkumpul di sekitar tubuh pria tua itu, segera berubah menjadi jubah abu-abu yang menutupi tubuh pria tua itu. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Roan segera pulih. Aku tidak menyangka kau bisa mengambil wujud humanoid. Bahkan, aku tidak tahu roh kematian bisa melakukannya. Wujud humanoidmu benar-benar berbeda dari wujud yang kita ambil saat kita dipengaruhi oleh pikiran ras lain. Itu adalah tubuh yang nyata. Tepat sekali, Kafan mengangguk dan duduk di dekat meja di sudut gubuk. Kemudian, muncullah sepanci air panas, diikuti oleh beberapa helai daun dengan bentuk yang aneh. Mari kita minum teh. Duduklah sebentar dengan tuanmu. Roan masih memasang ekspresi dingin, tetapi dia tetap duduk di sana. Dia bahkan menerima secangkir teh yang diberikan tuannya dan mulai meminumnya. Kafan, bisakah kau memberitahuku satu hal terlebih dahulu? Kafan bisa menebak. Kau ingin tahu apakah akulah alasan kau akhirnya bereinkarnasi di sisi lain, benar? Roan mengangguk. Ya, bab 2416. Yah, bukan berarti kamu tidak bisa menebak jawabannya, jawab Kafan. Roan mendesah dan bertanya hal lain. Itu artinya kamu juga tahu Soul Gem, kan? Kafan mengangguk. Dia juga salah satu ahli setingkatku saat event Extinction Sphere. Yah,
Dia sangat pandai menyembunyikan kekuatannya, jadi mungkin hanya aku dan seorang penyihir tertentu yang mengetahuinya. Solgem memberitahu kami bahwa dia tidak menyangka kami berdua akan berbagi sistem. Sepertinya dia berbohong selama ini, Rowan menyimpulkan. Namun, yang mengejutkannya, Kafan menggelengkan kepalanya. Tidak, Solgem tidak tahu tentangmu atau bahwa kau akan berakhir dibawa ke jalur reinkarnasi bersama Rean. Bahkan, Solgem bahkan tidak tahu kau adalah salah satu roh kematian yang kulatih. Dia benar-benar tidak berbohong. Orang yang mengatur segalanya terjadi adalah aku sendiri. Aku ingin kau juga pergi. Ini, Rowan terkejut. Dia benar-benar mengira Solgem dan Kafan bersama-sama dalam hal ini. Namun, dari kelihatannya, dia salah. Lagi pula, tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang setelah kebenaran terungkap. Itu terlalu berisiko. Bagaimana kau tahu kita berdua akan baik-baik saja? Apa kau tahu tentang apa yang dipersiapkan Solgem? Jika aku tahu. Kafan mendengus. Tentu saja, aku tahu. Sistem Solgem, kan? Benda yang diciptakan Solgem itu benar-benar keajaiban alam semesta ini. Mampu menggunakan takdir itu sendiri untuk membantu meningkatkan kekuatan inangnya. Sungguh mengagumkan. Ia melanjutkan. Itulah sebabnya aku ingin memberikan kesempatan kepada murid terbaikku, orang yang paling kupercayai, yaitu dirimu, untuk berbagi. Mengenai apakah kau dan anak laki-laki bernama Rean itu akan berakhir dengan baik, bagaimana aku bisa tahu? Itu adalah taruhan, dan untungnya itu terbayar. Sekarang, kau terbebas dari belenggu ras roh kematian. Rowan tidak menyukainya, tapi aku tidak pernah memintanya. Aku cukup puas dengan pekerjaanku sebagai roh kematian. Untuk saat ini, tambah Kafan. Kau pikir kau sudah hidup lama, tetapi dibandingkan denganku, kau masih anak-anak. Organisasi Transisi Universal akan menggunakan kekuatanmu untuk membimbing jiwa-jiwa hingga akhir hayatmu. Yah, roh kematian tidak bisa dikatakan hidup, tetapi kau mengerti. Itu adalah kesempatan satu kali untuk membuatmu bereinkarnasi sebagai sesuatu yang lain tanpa kehilangan ingatanmu. Solgem menjelaskan kepadaku bahwa sistem Solgem akan memiliki kemampuan ini. Rowan menyipitkan matanya. Apakah kau benar-benar perlu menggunakan metode seperti itu? Di belahan lain semesta, tampaknya ada beberapa cara bagi seseorang untuk bereinkarnasi dengan ingatan mereka. Mengapa kau membuatku mengambil risiko seperti itu untuk menyatu dengan sistem permata jiwa? Dengan kekuatanmu, kau bisa saja mengatur hasil seperti itu untukku. Kafan mendesah. Disitulah letak kesalahanmu. Usiamu tidak setua aku, tetapi bukan berarti kau tidak hidup cukup lama di sisi semesta ini. Pernahkah kau mendengar, bahkan dengan posisimu yang tinggi di organisasi transisi universal, tentang roh kematian yang bereinkarnasi? Rowan merenung sejenak dan harus mengakui bahwa dia belum pernah mendengarnya. Namun, sekali lagi, dia tidak pernah benar-benar mencari informasi tersebut. Lagi pula, dia baik-baik saja dengan pekerjaannya saat itu. Apa maksudmu? Kafan kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang hampir tidak pernah didengar oleh roh kematian lainnya. Roh kematian tidak dapat bereinkarnasi. Itu mungkin sudah Anda pahami. Namun, ada masalah lain, di separuh alam semesta ini, tidak ada yang namanya reinkarnasi. Apa? Rowan benar-benar terkejut mendengarnya. Tidak mungkin. Semua jiwa mati yang kita kirim ke jalur reinkarnasi di sisi semesta ini menjadi energi jiwa yang melahirkan jiwa-jiwa baru setelah ingatan mereka terhapus. Itulah alasan utama organisasi transisi universal kita ada. Di atas kertas, begitulah, Kafan tidak terkejut dengan luapan amarah Rowan. Sayangnya, sisi alam semesta ini tidak memiliki jalur reinkarnasi. Kepala Rowan berputar saat dia memproses seluruh implikasi dari informasi itu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah lagi. Alam semesta, terbelah. Kafan menyeruput sedikit tehnya lagi dan mengangguk. Sepertinya kamu akhirnya mengerti masalahnya, kan? Rowan menundukkan kepalanya saat berbicara. Bahkan jika alam semesta terbelah dua, tetap saja hanya ada satu jalur reinkarnasi. Sisi kultivasi alam semesta jelas memiliki jalur reinkarnasi yang berfungsi, yang membuat sisi ini tidak memiliki apapun. Kafan melihat ke atas dan memikirkan masalah ini sambil berbicara. Tanpa jalan reinkarnasi, tidak ada penghapusan ingatan, tidak ada pembangunan jiwa baru, tidak ada relokasi ke bentuk kehidupan baru. Itulah keadaan sisi alam semesta ini. Lalu, Rowan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa yang kita lakukan selama ini? Mencegah musibah,
Jawab Kafan. Bencana. Rowan bingung. Kafan kemudian menjelaskan. Katakan, apakah kamu pernah melihat Soul Devil? Rowan langsung mengangguk. Bukan hanya aku yang melihatnya, aku juga pernah bertemu Beelzebub. Kau mungkin mengenal orang itu. Kafan terkejut mendengarnya. Jadi kau bahkan bertemu lalat kecil itu. Itu membuat segalanya lebih cepat. Pikirkanlah sedikit tentang itu. Jika di sisi lain semesta, di mana jalur reinkarnasi yang tepat ada, Soul Devil masih bisa muncul, bagaimana dengan sisi ini? Tidak ada jalur reinkarnasi, jadi jumlah jiwa yang mati hanya bertambah dan tidak pernah berkurang. Bagaimana mungkin tidak ada Soul Devil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar? Rowan mengerti apa yang dimaksud Kafan. Ini tugas organisasi transisi universal. Mencegah munculnya Soul Devil. Kafan mengangguk. Ya, pada dasarnya itulah satu-satunya alasan keberadaan organisasi ini. Untuk lebih spesifiknya, mencegah iblis jiwa yang mampu melampaui alam keilahian muncul. Iblis jiwa berkultivasi dengan menyerap jiwa yang mati, dan tempat apa yang lebih baik di alam semesta daripada di sini. Tempat di mana jiwa yang mati tidak pernah bereinkarnasi, hanya berkeliaran. Begitu ya, Rowan harus mengakui bahwa sisi alam semesta ini akan menjadi surga bagi para iblis jiwa. Tetap saja, kau belum menjelaskan mengapa roh kematian tidak bisa bereinkarnasi. Kafan tahu itu. Sabar, aku akan sampai di sana. Bab 2417. Di dalam alam dimensi permata jiwa, sementara Rowan mendengar penjelasan dari Kafan, Ryan mengamati semuanya melalui ingatan mereka bersama. Setelah mendengar hal tentang tidak dapat bereinkarnasi di sisi ini, Ryan mendapat gambaran tentang alasan mengapa roh kematian tidak dapat bereinkarnasi. Energi kematian? Tidak ada energi kultivasi, mungkinkah? Pikirnya dalam hati dan tidak mengganggu Rowan saat ini. Kafan menyesap tehnya lagi. Sekarang kamu tahu bahwa tidak ada jalan reinkarnasi. Namun, ada masalah. Sisi alam semesta ini juga tidak memiliki energi kultivasi. Tanpa energi spiritual, iblis, suci, atau surgawi, atau jenis energi kultivasi lainnya, bagaimana tepatnya kita bisa mengambil jiwa-jiwa? Memang, itulah yang dipikirkan Rowan. Rowan menyipitkan matanya. Dia juga tampaknya mengerti maksudnya. Apakah energi kematian? Kafan mengangguk. Benar, energi kematian, tidak lain hanyalah energi transformasi dari jiwa-jiwa yang mati. Alih-alih menjadi jiwa baru, mereka diubah di sini dalam organisasi transisi universal. Mereka menjadi energi gelap dan kelabu yang digunakan semua roh kematian untuk menjelajahi sisi alam semesta ini. Kami menggunakan jiwa untuk mendapatkan lebih banyak jiwa dan menjaga siklus ini terus berlanjut. Ryan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dari dalam alam dimensi permata jiwa. Hahaha, lihat, dan kau mengutukku selama kita hidup bersama karena menyeretmu bersamaku ke jalur reinkarnasi palsu. Lihat, aku menyelamatkan hidup kita berdua. Hahaha, sekarang, bagaimana kalau kau berlutut dan berterima kasih pada kakakmu Ryan? Mulut Rowan berkedut. Persetan denganmu. Kau bahkan tidak tahu tentang semua ini sampai 5 detik yang lalu. Kau hanya ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Lalu kenapa? Ryan tidak peduli. Intinya, aku benar, kamu salah. Hahaha. Kafan menatap ekspresi Rowan dan terkejut melihat kemarahan Rowan di wajahnya. Itu mengejutkan. Kau selalu bersikap dingin dan tanpa ekspresi. Sepertinya informasi ini mampu membuatmu marah. Yah, bagaimanapun juga, itu banyak sekaligus. Rowan merasa ingin menangis. Ia tidak marah karena apa yang ia temukan. Terkejut, ya, itu sudah pasti. Namun, marah. Hanya satu orang di seluruh semesta yang bisa membuatnya begitu marah seperti itu, dan orang itu benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat saat itu. Diam saja dan biarkan Kafan menyelesaikan semuanya, kata Rowan kepada Ryan melalui soul connection mereka. Ahem, Rowan mencoba menenangkan diri. Lalu, bagaimana dengan roh kematian yang tidak bisa bereinkarnasi? Kafan mengangguk. Ya, itu karena roh kematian mirip dengan iblis jiwa. Mereka menggunakan kekuatan jiwa yang mati untuk mengambil bentuk dan memperoleh kesadaran. Akan tetapi, pada dasarnya mereka adalah akumulasi energi kematian. Bahkan jiwa mereka adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari jiwa makhluk lain. Misalnya, jika Anda mengambil roh kematian dan mengirimkannya ke sisi lain alam semesta, tempat jalur reinkarnasi benar-benar ada, mereka tetap tidak akan dapat bereinkarnasi.
Jalur reinkarnasi akan menolak mereka, dan mereka akan menghilang begitu saja. Jadi ini belenggu roh kematian, Rowan mengerti. Benar, Kafan membenarkan. Tapi aku tidak ingin itu terjadi padamu. Kau adalah roh kematian yang paling kubanggakan. Namun, bahkan aku punya batas. Aku tidak pernah bisa menemukan cara untuk menyelamatkan jiwa roh kematian. Saat itulah aku mendengar dari Sol Gem tentang sistem Sol Gem yang ia ciptakan. Bagaimana ia mengirimnya ke sisi semesta ini untuk menemukan jiwa yang cocok untuk dibawa ke sisi lain untuk menyelamatkan semesta. Saat itu, aku berpikir, bagaimana jika aku menggunakan sistem ini untuk kentunganku? Aku mencari sistem ini dari Sol Gem kemana-mana. Akhirnya, sistem itu menemukan target dan menempel padanya. Tentu saja, target itu adalah Rean. Aku menggerakkan jari-jariku di organisasi dan menjadikanmu roh kematian yang akan mengirim Rean ke jalur reinkarnasi. Kafan kemudian tersenyum. Tahukah kau, aku ada di sana saat kau datang untuk menuntun jiwa Rean pergi. Kurasa aku belum pernah tertawa sekeras ini saat jiwa Rean ternyata punya kesadaran dan bahkan menendangmu. Itu sungguh lucu. Rowan jelas ingat tentang salah satu momen paling memalukan dalam hidupnya. Namun, ia tetap tenang. Kenapa kau ada di sana? Kenapa aku tidak melihatmu ikut campur dalam kejadian hari itu sama sekali? Kafan mengangkat bahunya. Aku berencana untuk melakukannya. Percaya atau tidak, rencanaku adalah memaksa sistem permata jiwa keluar dari jiwa Rean dan menempelkannya ke jiwamu. Lalu, aku akan melemparkanmu ke jalur reinkarnasi palsu, tempat sistem akan aktif. Hukum alam semesta tidak akan mengizinkan roh kematian untuk bereinkarnasi. Namun, sistem Sol Gem adalah sesuatu yang benar-benar mendistorsi hukum-hukum yang ada, sesuatu yang bahkan tidak dapat kulakukan. Itulah satu-satunya kesempatanku untuk membebaskanmu dari wujud roh kematianmu dan memperoleh kehidupan yang nyata. Hanya sesuatu seperti itu yang mungkin dapat memberimu jiwa yang nyata dan menyimpan ingatanmu pada saat yang sama. Benar saja, aku benar. Disinilah dirimu sekarang, hidup dan sangat menyadari siapa dirimu. Kafan kemudian tersenyum. Adapun mengapa aku tidak ikut campur hari itu karena menurutku Sol memanggil Rean cukup lucu. Apa? Rean dan Rowan sama-sama terkejut. Kau bercanda, kan? Tentu saja, Kafan hanya mendengar Rowan sejak Rean berada di alam dimensi. Tidak, sebut saja insting, indera keenam, atau apapun yang kau suka. Aku hanya merasa menyingkirkan Rean saat itu adalah sebuah kesalahan. Sesuatu memberitahuku bahwa Rean, yang membangkitkan emosi jiwanya pada hari yang sama, adalah seseorang yang layak dipertahankan. Kafan merasa sangat lucu saat itu. Apa kau tidak pernah bertanya-tanya bagaimana Rean bisa memegang kakimu? Maksudku, kau adalah roh kematian tingkat tinggi. Apa kau pikir itu hanya karena kau ceroboh? Tentu saja tidak. Akulah yang memberi Rean sedikit bantuan tersembunyi tanpa kau atau Rean sadari. Begitu saja, kalian berdua ditarik ke jalur reinkarnasi palsu. Bab 2418. Rean langsung berkomentar dari dalam alam dimensi permata jiwa. Hei, aku benar-benar menyukai orang ini. Persetan denganmu. Rowan langsung berteriak balik sebelum menatap Kafan dengan ekspresi marah. Jadi itu yang terjadi saat itu. Baiklah. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Aku tidak mengenalmu, dan kau tidak mengenalku. Kafan tertawa menanggapi. Hahaha, ayolah, tidak perlu semarah ini. Lihat, kau masih hidup, punya ingatan, dan jauh lebih kuat daripada saat kau pergi. Bukankah itu hasil yang jauh lebih baik daripada hanya menunggu untuk menghilang suatu hari nanti? Rowan ingin membantah, tetapi dia tidak bisa. Hanya saja dia benar-benar tidak menyukai metode yang digunakan Kafan. Baiklah. Aku mungkin akan keluar untuk mencari cara menyelamatkan diri jika aku tahu tentang informasi ini sebelumnya. Fakta bahwa kamu menemukan cara untuk menyelamatkanku dapat dianggap sebagai hasil yang dapat diterima. Benar, Kafan mengangguk puas. Begitulah aku menilai bakatmu. Aku tidak akan melakukannya untuk roh kematian lain di organisasi ini. Rowan sedikit tenang dan melanjutkan pertanyaannya. Saya mengerti hasilnya, tetapi masih banyak hal yang belum terjawab. Misalnya, Anda tidak punya jaminan bahwa saya akan menjadi bagian dari sistem. Sejauh yang saya tahu, saya mungkin saja berubah menjadi energi kematian dan menghilang. Benar, Kafan tidak menyangkalnya. Tapi kesempatan itu masih ada. Pilihannya hanya itu atau menunggu saja keberadaanmu menghilang.
Seperti kata pepatah, semuanya baik-baik saja jika berakhir dengan baik. Kau benar-benar tidak berubah sedikit pun, kan? Roan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Meskipun ia tidak tahu tentang kekuatan Kafan yang sebenarnya saat itu, kepribadian Kafan masih tetap sama. Mengetahui hal itu sekarang tidak membuat Kafan mengubah sisi dirinya itu sama sekali. Lupakan saja, tidak ada gunanya terus memikirkannya. Kafan setuju dengannya. Jadi, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Roan merenung sejenak dan melanjutkan. Ya, ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiranku. Jika jiwa-jiwa diubah menjadi energi kematian, lalu bagaimana jiwa-jiwa baru bisa lahir di sisi semesta ini? Lagi pula, jiwa-jiwa yang mati tidak akan berubah menjadi jiwa-jiwa baru lagi. Kafan senang Roan menyadari hal itu. Cerdas seperti biasa. Namun, kau melupakan hal yang sangat penting. Yang mana? Roan langsung bertanya balik. Kafan tersenyum menanggapi. Sekarang ada banyak jiwa yang mati yang dapat berubah menjadi jiwa baru dengan bereinkarnasi, kan? Hanya saja sisi alam semesta ini tidak memiliki jalur reinkarnasi. Namun, katakan padaku, dari mana jiwa-jiwa itu berasal? Roan langsung mengerti. Jiwa-jiwa saat ini, jika mereka memiliki jalan reinkarnasi, dapat berubah menjadi jiwa baru tanpa ingatan dan bereinkarnasi. Namun, ketika alam semesta dimulai, tidak ada jiwa yang siap untuk digunakan. Jiwa-jiwa awalnya harus datang dari suatu tempat. Paling tidak, mereka harus diciptakan dari nol. Kalau begitu, semua kehidupan baru di sisi alam semesta ini tidak memiliki jiwa yang bereinkarnasi. Sebaliknya, mereka adalah jiwa yang benar-benar baru. Tepat sekali, Kafan membenarkan perkataan Roan. Faktanya, fenomena ini juga terjadi di sisi lain semesta. Lagi pula, berapa banyak jiwa yang hancur di dunia kultivasi tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Pada suatu saat, tidak akan ada cukup jiwa yang mati untuk menciptakan yang baru. Meski begitu, jiwa juga terlahir dari nol, tanpa bergantung pada energi jiwa dari jiwa yang mati. Bagaimana cara kerjanya? Roan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, dan Rean juga penasaran dengan apa yang ada di dalam alam dimensi permata jiwa. Sayangnya, Kafan menggelengkan kepalanya. Itulah salah satu rahasia alam semesta yang sungguh tidak dapat kujawab. Percayalah, aku telah mencoba mengungkap misteri ini berkali-kali. Aku telah melakukan ribuan percobaan, mencoba menemukan petunjuk mengapa jiwa baru muncul begitu saja di dalam tubuh bayi yang baru lahir ketika tidak ada energi jiwa yang mati yang digunakan. Namun, yang dapat kukatakan adalah bahwa pada suatu saat selama generasi kehidupan baru, ada semacam seleksi. Aku bahkan tidak tahu apakah menyebutnya seleksi adalah hal yang tepat untuk dikatakan. Bagaimanapun, dalam seleksi ini, kehidupan baru ini akan menggunakan energi jiwa dari jalur reinkarnasi atau akan muncul begitu saja entah dari mana. Tentu saja, aku tidak benar-benar percaya jiwa dapat muncul dari ketiadaan, tetapi aku masih belum menemukan bagaimana hal itu terjadi. Roan merenungkannya sejenak. Mungkinkah itu terkait dengan sumber kekacauan? Lagi pula, semua energi kultivasi di alam semesta berasal darinya. Mungkin kehidupan baru lahir yang tidak menggunakan energi jiwa dari jalur reinkarnasi menggunakan energi sumber kekacauan untuk menghasilkan jiwa mereka sendiri. Kafan mengangkat bahu. Saya jelas memikirkan kemungkinan itu. Namun, saya setidaknya 99% yakin itu salah. Roan tersenyum. Jadi, kau tahu bahwa Chaos Origin Source itu ada, Saat itu, Sister Orb memberitahu mereka bahwa tidak seorang pun dapat membuktikan keberadaan Chaos Origin Source. Namun, Kafan tampaknya yakin akan hal itu. Bab 2055. Hahaha. Kafan tertawa menanggapi. Bukankah itu jelas? Meskipun aku tidak tahu di mana itu, aku selalu percaya itu ada di sana. Aku benar-benar yakin energi kultivasi kita berasal dari tempat seperti itu. Itu menjadi sangat jelas bagi para ahli setingkat kita. Lagi pula, bukankah kau membicarakannya seolah-olah kau tahu itu ada? Roan harus mengakuinya. Baiklah, aku setuju dengan itu. Mari kita kembali ke topik sebelumnya. Mengapa kau 99% yakin bahwa bukan Chaos Origin Source yang melahirkan jiwa-jiwa baru dari nol? Ada dua alasan, Kafan mengangkat jarinya. Pertama, di sisi semesta ini, tidak ada energi kultivasi. Spiritual, surgawi, iblis, surgawi, atau apapun. Mereka tidak ada di sini.
Jika jiwa terbuat dari energi-energi ini, bagaimana jiwa-jiwa baru bisa muncul di sini? Kafan kemudian mengangkat jari kedua. Alasan kedua adalah aku pernah ke sisi lain alam semesta sebelumnya dan memeriksanya dari dekat. Aku tidak hanya memeriksanya, tetapi aku juga memeriksanya di dunia bawah, surga, alam dewa, dan bahkan alam fana. Aku sengaja menyegel wanita dari berbagai ras, mencegah energi jiwa dari jalur reinkarnasi mencapai janin mereka. Jika jiwa baru terbentuk dari salah satu energi ini, aku akan melihat perubahan dalam konsentrasi energi ini di ruang tertutup tempat aku menaruhnya. Coba tebak apa yang terjadi. Rowan sudah tahu jawabannya. Semuanya memiliki jiwa baru yang dihasilkan dari nol, tetapi tidak ada satupun ruang tertutup yang kehilangan sejumlah energi. Tepat sekali, Kafan membenarkan kata-kata Rowan. Rowan kemudian teringat sesuatu. Kafan mengatakan dia 99% yakin tentang hal ini, bahkan dengan hasil tesnya. Bagaimana mungkin dia tidak 100% yakin setelah hasil seperti itu?